Anda ingin menghafal Quran, kata Allah, yang penting niatnya yang sempurna dan keinginan untuk beramal soleh. Bagaimana cara cepatnya? Ada 3 cara. 1, saya cepat. Terdapat di Quran surah 96 ayat 1. Jadi cara menghafal Quran langsung dari Al-Quran. Ini bukan metode, tapi petunjuk Allah. Quran surah 96 ayat 1. 2, Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Bunyi ayatnya semua sama. Ketiga, ini puncak yang paling tinggi. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18. Setelah ini baru saya ajarkan, kita simulasi sebentar. Paling cuma butuh waktu 5 menit saja. Saya ingin tunjukkan betapa kita punya kemampuan. Dan kita akan lihat selama ini kemana saja. Ternyata dalam 5 menit kita bisa hafal 5 ayat dengan nomor, dengan halaman, dengan posisi. Dan itu sangat mudah. 1, fokus. Ada pesan dalam Al-Quran, surah Al-Alaq, surah 96 ayat 1. Kalau Anda ingin cepat dimudahkan menghafal Quran, maka niatkan semua hafalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepikan semua hal-hal yang menyertai kita, keinginan-keinginan dunia, termasuk keinginan jadi hafid, simpan saja. Terserah Allah, mau jadi hafid, mau bukan, yang penting saya menghafal. Yang penting menghafal. Pernah ada seorang nenek datang pada saya, Ustaz tolong doakan anak saya jadi hafid. Saya bilang, Bu, gampang, ganti langsung saja namanya menjadi hafid. Nah ini canda. Tapi maksudnya, perhatikan kalimatnya. Nabi itu kedatangan malaikat menyamar. Mengatakan kepada beliau, Iqra. Iqra, baca. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Nabi bisa mengatakan, ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi beliau memilih menggunakan ada taukid pakai ba. Ma kalau bertemu dengan ba, fungsinya taukid. Ma ana biqari. Ba dengan laisa, taukid. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ma ana biqari, saya benar-benar gak bisa baca, gak bisa. Sampai 3 kali. Tapi ketika disempurnakan ayatnya, lihat kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca karena Allah. Bukan karena engkau tak pernah belajar untuk membaca. Bukan karena engkau tak pernah sekolah. Bukan karena engkau tak pernah belajar pada seorang guru. Lakukan karena Allah yang pernah menciptakanmu. Bagi Allah yang menciptakan saja begitu mudah, apalagi membuat kamu mudah mengikuti bacaan. Ayat ini kata para ulama adalah inti daripada kita mendekat kepada Al-Quran. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin dimuliakan Allah, maka Allah akan mempermudah apa yang kita kerjakan dalam hafalan kita. 1, ikhlas. 2, agak cepat. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Yang kedua, mesti yakin jangan ragu bahwa menghafal Quran itu mudah. Yakin jangan ragu bahwa menghafal Quran itu mudah. Orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu dia tambah lam di depannya. Ustaz Adi Hidayat ya'ti ila jami al-irsyad. Ustaz Adi Hidayat akan datang ke Masjid Al-Irsyad. Masa sih? Huwa layati. Lanya pendek, layati. Akan datang insyaallah. Masih belum yakin, tambah kod litahqiq. Laqad ya'ti. Akan datang insyaallah. Walaupun terlambat, datang. Datang, bismillah. Maka kalau ada lam dengan kod disatukan, ini artinya ada orang-orang yang kadang-kadang banyak ragunya, mesti diyakinkan. Dan ayat ini dibuka dengan kalimat laqad. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, hei, kamu harus yakin, aku telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk dihafalkan. Cuman syaratnya jangan ragu. Harus yakin. Saya ulang, yakin Al-Quran mudah? Yakin Al-Quran mudah? Yakin Al-Quran mudah? Harus yakin, jangan pernah ragu. Yakin, yakin, yakin. Begitu lihat mushaf, oh tebal juga ya. Mulai ragu. Alif, Lam, Mim. Masih yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Masih yakin. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Mulai ragu. Satu ayatnya panjang amat sampai 1 halaman. Begitu Anda mendapatkan keraguan, langsung tepis. Yakin, mudah. Yakin, mudah. Itu rumusnya kata Quran. Di begitu digoda, susah nih. Yakin, ragu. Jangan ragu. Mudah, 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 mudah. Cara cepatnya. Jelas? Baik.
Awas, awas, awas. Ketika Allah menyebutkan kemudahan menggunakan alif lam. Tapi ketika mengajak kita untuk menghafal menggunakan mim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, pakai alif lam. Hurufnya pakai zal, da. Tapi ketika mengajak kita menghafal dirubah pakai mim, zalnya menjadi dal, mudakkir. Alif lam menunjukkan pada proses, mim menunjukkan kepada orang. Jadi menghafal Quran itu mudah, yang susah orangnya. Orangnya. Buktinya anak kecil bisa, orang dewasa bisa, yang melihat bisa, tak melihat bisa. Jadi kalau ada yang sulit menghafal Quran, bukan Qurannya, orangnya yang susah. Zal dengan dal, sulit mana mengucapkannya? Zal satu atau dal dua? Satu atau dua? Yang sulit itu yang kedua, dal, harful infijar. Kalau zal, harful rakhwah. Tapi kalau dal disebut harful infijar, mesti diledakkan dari dalam. Ada kol-kolah, 5 huruf, ko, to, ba, jim, dal, kut, mujadin. Dal dari dalam. Makanya yang susah orangnya. Kenapa susah? Karena di dalamnya belum selesai faktor internal. Ada yang ragu, ada yang pesimis. 5 ayat mudah, begitu ayat ke-6 kok susah. Temannya berkata, Pak, kan saya bilang faktor U. Bukan usia, usaha. Itu poinnya. Terakhir yang ketiga. Karena itu ditutup dengan kalimat Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Ini rahasia tercepatnya. Ini rahasia tercepatnya. Nabi sedang membaca Quran, menghafalkan dengan cepat di lisannya. Tiba-tiba turun ayat ini. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Allahu akbar. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak usah cepat-cepat melafadzkan lisanmu untuk menghafalkan Quran dengan segera. Penyakit penghafal Quran kalau ingin cepat hafal diucapkan dengan cepat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, enggak usah cepat-cepat. Saya akan berikan sebuah amalan petunjuk, kata Allah, yang kalau kamu kerjakan cukup dibacakan sekali langsung saya tanamkan Quran dalam jiwamu. Kalau Nabi malaikat yang bacakan, Nabi langsung hafal, tinggal diikuti. Kalau kita kerjakan amalan yang serupa dengan Nabi pernah mengerjakannya, ikuti petunjuknya, maka guru bacakan, langsung Allah tanamkan dalam jiwa kita. Langsung kita bisa hafal. Seperti Al-Imam Al-Bukhari ketika talaqi Al-Quran, matanya buta, usia 4 tahun. Datang kemudian ke sebuah tempat kutab untuk menghafal. Diabadikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, fi Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama. Ketika disampaikan, datang, dibacakanlah surat Qaf itu. Ayat 1 sampai terakhir. Begitu selesai dibacakan oleh gurunya, kata gurunya, man hafid, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil mengangkat tangannya mengatakan, hafidtu ala sadri qalbi. Saya sudah hafal, tertanam dalam jiwa saya. Hafal dalam kepala. Ada hafal di luar kepala, itu belum hafal, masih di luar. Hafal dalam kepala, sudah hafal. Bagaimana cara menghafal itu? Sehingga Allah mengatakan, hei, dibacakan sekali, kamu tinggal ikuti, kami yang akan tanamkan Quran dalam jiwamu. Apa rahasia terbesarnya? Kata para pakar tafsir, Nabi itu banyak mendapat kemudahan dari Allah karena tingkat takwanya begitu tinggi. Sehingga beliau berkata, ana atqakum. Saya orang yang paling takwa di antara kalian. Semakin takwa meningkat, semakin ilmu ditanamkan oleh Allah. Itu kalimat, bukan kalimat Adi Hidayat, tapi kalimat yang disebutkan di penutup surah Al-Baqarah di ayat yang 282. Penutup ayat 282, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mudahkan kau untuk mendapatkan pengetahuan. Langsung ditanamkan, gak susah. Sekali baca, hafal. Sekali baca, paham. Baru dibacakan sebagian, ngerti mau kemana maksudnya. Takwa. Karena sekali lagi, sambil menghafal Quran, takwa ditingkatkan. Tahajud bangun. Karena ayat menghafal Quran disandingkan dengan tahajud. Ayat tahajud, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayat menghafal, walaqad yassarnal Qur'an. Yassara menghafal, tayassara diulang dalam tahajud. Ayo, mulai tahajud, mulai sedekah, infak. Infak. Niatkan untuk mempermudah hafalan. Dulu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, sebelum datang kepada gurunya, beliau infak dulu. Apa niat infaknya? Beliau katakan, ya Allah, saya berinfak dengan niat ini supaya mudah belajar saya dari guru saya dan mohon tutupi aib guru saya dari pandangan saya.
Mohon tutupi ya Allah, supaya mendapatkan keberkahan ilmu dari guru. Beliau berinfak, bersedekah, mengatakan, ya Allah, mohon tutupi aib guru saya dari saya, supaya saya tidak kehilangan keberkahan ilmunya. Orang sekarang ada beda, belum datang ke majlis sudah mencela gurunya. Belajar dengan siapa sih? Ustaz Adi Hidayat, bid'ah. Ya enggak apa-apa. Tapi jangan ikut marah. Barangkali belum tahu. Kalau orang belum tahu, jangan dimarahi, diberitahu. Dan kita doakan. Saya tidak pernah mengajarkan mencela, awas. Kalau Anda belajar dengan saya pulang-pulang pandai mencela, saya bersaksi di hadapan Allah, Anda bukan murid saya. Walaupun ada yang mencela saya, nggak apa-apa karena belum tahu. Tidak harus celaan dibahas dengan celaan. Kita balas dengan doa dan kebaikan. Beda pendapat boleh, tapi jangan sampai menghalangi kita untuk saling mendoakan dan minum teh bersama. Jelas? Baik. Yuk saya berikan caranya, cukup 5 menit saja. Bismillah. Saya hapus sebentar ya. Masya Allah. Datang sendiri, terangkan sendiri, nulis sendiri, menghapus sendiri, luar biasa. Jamaah tinggal melihat, catat, masuk surga, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, membantu pada kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Semoga orang yang menghapus dapat pahala yang sama dengan yang menulis. Ya, saya tidak harus menulis dulu. Fokus, sekarang kita mulai. Lihat sini. Saya cepat ya, karena waktu kita terbatas. Kita hanya 5 menit saja, kemudian kita berhenti. Insya Allah di jam 10 kita selesai dengan tuntas. Ya. Fokus, bismillah. Siap? Takbir. Menghafal Quran sulit atau mudah? Yakin? Yakin? Siapa yang mau jadi hafid angkat tangan. Ya udah ganti nama. Ikhlas. Ikhlas. Walaupun tidak 30 juz kita berusaha dengan baik. Siap? Yang jadi hafid angkat tangan. Yo sini. Fokus, saya bikin garis dulu begini. Saya buat garis begini. Fokus, ini berikan sinopsis nanti. Semua keterangan saya Anda bisa temukan di buku At-Taisir. MZN, ada murajaah itu nanti insya Allah akan ada video untuk memudahkan itu. Ini kanan. Ini apa? Yang ini kiri. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sekarang lihat. Kalau saya tunjuk ini berarti atas. Atas. Apa? Sebutkan. Kiri atas. Yang ini? Ini tengah. Berarti kanan. Kalau ini kanan. Ini kiri. Ulangi. Ini enggak ada. Luar. Siap ya? Jelas? Sekarang kita buka lembaran dulu Al-Baqarah 1 sampai 5. Lihat sini. Karena letaknya di kiri, maka saya hapus yang kanan ini dulu. Jadi kalau Anda ada mushaf At-Taisir, langsung otomatis di atasnya akan ada tulisan kanan. Sampingnya kiri. Di Anda kalau menghafal tinggal lihat ini kanan, berarti nanti ayat yang dibacakan sebelah kanan atas, nomor sekian. Kiri atas, nomor sekian. Kiri bawah, nomor sekian. Otomatis. Ini apa? Baik, fokus, fokus, saya tuliskan dulu. 1, saya tuliskan begini. Ini nomor 1 ada di mana? Alif, Lam, Mim. Saya singkat saja. 2, ini masih di atas, tengah yang ini. 2, Dzalika, Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika, 2. 3, mulai ke tengah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina, nomor berapa? 3. 4, tengah agak sedikit ke bawah. Cuman pakai wawu. Walladzina, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. 4 apa? Walladzina. Ulang. 1, alif, lam, mim. 2,
Dzalika. 3, alladzina. 4, walladzina. 5, ulaika. Bawah. 5 apa? Ulaika. Baik, sekarang tutup mushafnya. Yang buka mushaf tutup mushafnya. Saya ingin berikan dengan cepat. 5, ulaika. Perhatikan sini. Sekarang lihat cara menghafalnya. 5 menit dari sekarang. Ya, fokus baik-baik. Nomor 1, alif lam mim. Apa? Alif, lam, mim. Saya cek. 1 apa? Alif, lam, mim. 1 apa? Alif, lam, mim. Baik, kiri atas. Ketika Anda sudah menghafalkan alif lam mim bagian pertama, langsung ke bagian terakhir 5. 5. 1 dengan 5. Kenapa ambil 5? Untuk patokan yang tengah-tengah. Kalau Anda sudah dapatkan 5, berarti tengahnya tinggal 4, 3, dan 2. 5, ulaika. Apa 5? 5, 1, 5. Baik. Kalau sudah paham, 1 dengan 5, lihat yang paling mirip. 3 dengan 4 ini mirip. Yang 3, alladzina. 3, 3, 4 pakai wau, walladzina. 4, 3, 4, 5, 1. Kalau sudah tahu bedanya, alladzina walladzina tinggal 2. Dzalika. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 2 menit. Sekarang acak. 5, 3, 1, 4. Sebutkan posisinya. Nomor suratnya apa? Nomor berapa? Posisinya di mana? Alladzina. Surat apa? Ayat keberapa? Posisi? Ulaika. Nomor? Surat apa? Posisi? Baik, sebutkan ayatnya, saya sebutkan nomornya. 1, 4, 5, 3. Masya Allah. Nih, ini. Bukan, kosong, nggak ada apa-apa tuh. Jadi kalau di kepala kita sudah ada Al-Quran, maka semua akan tergambar Al-Quran. Ustadz Adi Hidayat, anaknya ada berapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ukuran peci, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Istri ada berapa? Alif lam mim. Apakah berniat poligami? Shadaqallahul azim. Gampang. Semua Quran. Sekarang kami kalau di at-taisir, murojaah sama anak-anak, nggak pernah nyebutkan ayat, nomor. 1, 5, 7, 8, 10, 9, 11, 110, 150, 200, 204, 44, 45, 46, 47, suratnya apa? Sebutkan. Itu indah, enak. Yang paling dahsyat, ketika mereka selesai hafalan, awal-awal itu lancar, alif lam mim dzalikal kitab. Begitu mengucapkan an-nas yang biasa dihafalkan, bisa terbata-bata. Kul a'udzu birabbin nas. Air matanya mengalir. Begitu sudah minal jinnati wan nas, pecahlah tangisannya. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Dia telepon ibunya. Mama, saya sudah hafal Quran, Ma. Pak, saya sudah hafal Quran, Ma. Terima kasih telah melahirkan saya, Ma. Terima kasih telah melawat saya, Pak. Saya sudah hafal Quran. Itu orang tuanya pun gak bisa berkata apa-apa di teleponnya. Anda telah mendapatkan karunia melebihi dari dunia yang telah Anda kumpulkan selama hidup Anda. Demi Allah saya katakan, ketika kalimat minal jinnati wan nas keluar di lisan kita, maka semua puncak kebahagiaan tertanam di jiwa. Kalau Anda ingin tenang, jadikan anak kecil Anda penghafal Quran. Walaupun dia hafal Al-Ikhlas, anak 3 tahun, Anda pulang capek dari kantor, macet di jalan. Begitu masuk pintu rumah, Anda ketok rumah, nggak ada jawaban. Anda buka pintu kamar, anak Anda yang 3 tahun ternyata sedang mengulang Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Air mata Anda bisa keluar dan tenang keadaan jiwa Anda.
Seketika Anda akan temui dia, Anda tunggu sampai selesai, Anda peluk dia, Anda angkat dia, dan Anda akan merasakan ketenangan dalam hidup Anda. Apalagi ketika Anda mendengar kabar bahwa saat usia adalah 5 tahun, dia telah hafal 30 juz. Maka sempurna semua kesulitan yang telah Anda alami, dan hilang semua kepenatan yang telah Anda lalui dalam kehidupan Anda. Takbir. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan di malam hari ini. Ada kerinduan untuk menyampaikan lebih banyak dari apa yang bisa kita bahas. Tapi ada batasan untuk bisa mudah kita mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari. Saya tidak menginginkan banyak-banyak kita kemudian dapatkan, tapi sedikit bisa kita amalkan. Yang paling bagus, sedikit kita pelajari, banyak kita amalkan. Siap meningkatkan amal soleh? Siap menguatkan iman? Maka saya minta pembuktian dulu yang pertama, bukti iman itu amal soleh. Maka tolong amal solehnya tampakkan, mau keluar dari sini harus tertib. Siap? Kalau saya lihat ada yang dorong-dorongan, ada yang desak-desakan, ada yang berbuat onar, ini tandanya taklim saya tidak sempurna, taklim saya tidak berhasil di malam ini. Dan saya akan pertimbangkan untuk mengisi kembali di sini. Siap rapi? Siap tertib? Saya menyayangi Anda karena Allah, saya cintai Anda semua. Amanat guru saya adalah, ya fulan, ya bunaya anakku, kalau kamu siang kemudian mengajar, sebelum tidur kamu mengajar, maka tatap semua murid yang kamu ajarkan. Tatap mereka, dan malam-malam kamu bangun sholat, doakan mereka kepada Allah. Mintakan ampunan, mintakan supaya ilmu yang kamu ajarkan tertanam dalam jiwanya. Dan mohonkan kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Jadi saya katakan saya menyayangi Anda, saya mencintai Anda. Dan insya Allah kita saling mendoakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu walaupun nanti tidak bersalaman, walaupun tidak berpelukan, tetap tertib. Dan yakinkan insya Allah saya mendoakan Anda karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terselipkan dalam solat-solat saya insya Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan sampah di masjid. Karena masjid bukan tempat sampah. Masjid tempat untuk beribadah. Siap insya Allah? Selemah-lemahnya iman adalah yang mengambil duri dan sampah di jalanan. Di jalan saja lemah iman, apalagi mengambil sampah kemudian di masjid untuk kita simpan pada tempatnya. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang dekat dimuliakan. Yang jauh saya dengar ada yang dari Balikpapan, ada yang dari kota-kota lain. Semoga insya Allah dibalas semua usahanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barik ya Allah Masjid Al-Irsyad, barik ya Allah kulla fa'alatiha, barik ya Allah kulla amiliha, barik ya Allah kulla mujtama'iha, wahfad ya Allah biladana Indonesia, wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.